Ayo siapa yang mau ikut naik bis gratis? Terus kita tanya, ini bis mau kemana? Nggak tahu lah, pokoknya jalan aja. Mau nggak ikut? Pasti nggak mau. Ya, ini kita mau berkeluarga nih, mau akad. Tanya, seorang istri tanya kepada suaminya, ya, visi misi kita ini apa untuk berkeluarga? Nggak ada, yang penting kita hidup, punya anak, penting kita makan. Ya, itu berarti nggak jelas. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita akan sharing ya terkait dengan bagaimana menghidupkan suasana Al-Qur'an di rumah. Ya, mohon maaf saya kasih judulnya Gemerlap Bintang di Bumi. Biasanya kalau gemerlap bintang di mana? Di langit. Kalau ini di bumi. Kok bisa? Nanti kesimpulannya terakhir. Ya. Kok ada gemerlap bintang di bumi? Seharusnya gemerlap itu di langit. Ya, mudah-mudahan dari sharing ini, diskusi ini, ya, kita semua berupaya untuk menghidupkan Al-Quran di rumah-rumah kita. Apalagi anak didik kita sekolahkan di Maqdis. Yang salah satu keunggulan Maqdis ini adalah Al-Quran. Ya, dulu saya ngasih nama Maqdis itu apa singkatannya, dia lupa lagi. Ma'had Al-Quran dan Dirasat Islamiyah, disingkat Maqdis. Memang programnya program Al-Quran. Ya, alhamdulillah lahir dari situ SD Maqdis. Tentu sekali lagi salah satu keunggulannya adalah ingin mendidik anak kita menjadi generasi-generasi Al-Quran. Nah, tentu Bapak Ibu, konsep pendidikan itu tidak bisa hanya diserahkan kepada sekolah. Ya, di Bapak Ibu mengantarkan anaknya ke sekolah, lalu anak kita belajar di lingkungan sekolah, belajar tahsin, belajar tajwid, menghafal Quran. Begitu pulang ke rumah, seolah-olah tidak ada lagi suasana Al-Quran di rumah. Tidak ada lagi suasana pembelajaran di rumah. Ini salah satu model yang tidak ideal. Karena kalau ditanya, sejatinya yang berkewajiban mendidik anak kita siapa? Kita bapaknya, kita ibunya. Ya kan? Ya. Bahkan pendidikan yang utama, yang paling utama, yang pertama itu adalah dari keluarga. Makanya muncul istilah apa? Ibu itu adalah madrasatul ula. Ya, artinya keluarga. Ya. Ya, kalau di keluarga siapa kepala sekolahnya? Ya bapaknya. Makanya sebuah keluarga itu dia harus punya visi, harus punya misi. Sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, dia harus punya visi, misi dalam berkeluarga. Ini istri kita, anak-anak kita ini mau dibawa kemana? Siapa yang menentukannya? Ya nahkodanya. Nanti sebagai kepala sekolah, sebagai pelaksananya siapa? Nah, ibunya. Jadi walaupun ibu itu adalah madrasatul ula, ya, tapi penentu kurikulumnya siapa? Bapaknya. Ya. Penentu kemana arahnya sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya langsung saja ya, mohon maaf tanpa ada mukadimah. Saya akan mulai dari visi dan misi keluarga. Ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Ketika kita memutuskan untuk berkeluarga, seorang suami memilih seorang istri. Ya, seorang istri menerima
calon suami. Ya lalu menikah dan seterusnya. Pertanyaannya, punya visi dan misi enggak? Ya. Apa visi dalam berkeluarga? Apa visi dan misi kita dalam berkeluarga? Atau hanya adalah yang penting saling mencintai, saling jatuh cinta, ketemu, akad nikah, ya, berkeluarga, yang penting hidup, punya anak, bisa makan, ya, bisa tinggal, bisa sekolah, ya. Tentu yang namanya bahtera itu dia harus punya tujuan. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau bahtera itu berlayar nggak punya tujuan, ya. Atau misalkan Bapak Ibu ditawarkan untuk naik kapal pesiar. Ayo, siapa yang mau ikut naik kapal pesiar? Terus kita tanya, kemana nih kapal pesiar ini? Nggak tahu lah, pokoknya berlayar aja. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak naik? Nggak jelas, ya nggak? Ayo, siapa yang mau ikut naik bis gratis? Terus kita tanya, ini bis mau kemana? Nggak tahu lah, pokoknya jalan aja. Mau nggak ikut? Pasti nggak mau, ya. Ini kita mau berkeluarga nih, mau akad. Tanya, seorang istri tanya kepada suaminya, ya, visi misi kita nih apa untuk berkeluarga? Ah, nggak ada, yang penting kita hidup, punya anak, penting kita makan, ya. Itu berarti nggak jelas, ya nggak Pak? Ya, sama dengan bahtera tadi, dengan bis tadi. Maka, tapi kalau misalkan bis itu punya tujuan, mau kemana nih? Kita mau ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi. Wah, ikut. Nah, ya, begitu naik pun kita fokusnya kemana? Ke Bukit Tinggi. Ada tujuan, ya. Begitulah semestinya visi dan misi kita sebagai, apalagi sebagai ayah bunda, sebagai keluarga. Dan Bapak Ibu jangan khawatir. Waduh, visi misi saya apa ya dalam keluarga? Allah sudah menggariskan visi misi keluarga di dalam Al-Quran. Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Yang pertama, visi misi keluarga yang Allah gariskan dalam Al-Quran itu Allah firmankan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini visi misi paling utama sebuah keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu visi kita. Ya. Jadi bagaimana seorang ayah, seorang kepala keluarga membawa keluarganya kemana? Selamat dari api neraka. Itu yang paling penting. Gimana caranya kita selamat? Nah, itulah nanti tuh program-programnya, misinya dan lain sebagainya. Bagaimana seorang ayah selamat dari neraka, bagaimana seorang ibu selamat dari neraka, bagaimana anak kita selamat dari neraka, ayah kita selamat dari neraka, ibu kita selamat dari neraka, sekeluarga kita selamat dari neraka. Ya memang tujuan setelah selamat dari neraka itu masuk surga. Tapi paling tidak selamat dulu. Ya, selamat aja dulu. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Itu sudah visi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala gariskan juga tentang visi misi keluarga itu adalah bagaimana setelah selamat dari nerakanya Allah, tidak salah alamat gitu ya. Kan kita ini di dunia ini sedang nyebrang gitu ya.
Kata Nabi apa? Kita itu di dunia seperti orang yang sedang menyeberang. Sebentar aja. Menyeberang kemana? Menuju kampung halaman. Kampung halaman kita di mana? Surga. Jangan sampai salah alamat. Ya. Jadi yang berikutnya, setelah selamat dari siksa Allah, neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah cantumkan juga ini di surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Bapak Ibu mau masuk surga apa enggak? Mau dong. Ya kan? Enggak ada yang enggak mau. Tapi mau masuk surganya sendiri apa sama keluarga? Ya. Masuk surga sendiri itu enggak enak, enggak nikmat. Karena salah satu kenikmatan di surga itu adalah masuk surga bersama orang yang kita kenal, orang yang kita cintai. Lah di dunia aja kalau kita dikasih rumah gede, rumah bagus, rumah mewah, terus kita disuruh tinggal sendiri, mau? Enggak mau. Pasti kita ngajak suami, ngajak istri, ngajak anak-anak. Baru rumah itu menjadi hidup, menjadi hangat. Nah di surga sendiri, istri nggak ada, suami nggak ada, anak nggak ada, itu nggak nikmat. Ya. Dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan nanti di surga, Allah akan ikut sertakan dengan kita, orang-orang yang kita cintai, anak kita, keluarga kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus satu visi, satu misi, satu frekuensi. Ya, apa itu frekuensinya? Sama-sama beriman. Nah, itu tadi digariskan. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Bapaknya beriman, suaminya beriman, anaknya beriman. Ya. Cucunya pun beriman. Jadi sama, satu frekuensi, satu visi, satu misi, sama-sama beriman. Jadi syaratnya dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga adalah beriman. Maka pastikan istri kita ya beriman, anak kita beriman, cucu kita beriman. Makanya wasiat para nabi, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain di dalam Al-Qur'an diabadikan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, anak-anak kami, kata Nabi Ibrahim, ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya iman. Itu yang akan mengumpulkan kita nanti di surga dengan keluarga. Satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Ya, ini kata Ibnu Katsir kenikmatan ahli surga. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu Allah akan masukkan mereka ke dalamnya bersama dengan orang-orang solih dari nenek moyang mereka, ayahnya, ya kakek neneknya sana, pasangan-pasangan mereka, ya istri-istrinya, ya istrinya lah, ya kan ada juga istrinya, ada juga istri-istrinya kan. Kalau istrinya berarti satu istri-istrinya berarti istrinya banyak. Dan anak cucunya, tuh, anak keturunannya Allah masukkan juga. Di sini juga disebutkan syaratnya apa? Waman sholaha, bagi yang layak, bagi yang soleh. Artinya apa? Frekuensinya sama-sama beriman, sama-sama soleh. Ya, jadi sekali lagi ini para ayah nih, para ibu, orang tua, kita lah yang wajib memiliki kewajiban untuk memastikan keluarga kita ada pada frekuensi kita. Ya.
Apa itu? Beriman dan beramal soleh. Insya Allah itu sebagai modal untuk Allah kumpulkan kembali kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menjalankan visi misi itu kita tentu butuh yang namanya petunjuk. Ya. Apa petunjuknya? Ya, tidak lain tidak bukan adalah Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ya, supaya bahtera ini berjalan dengan betul kan perlu ada navigasi. Ya kan? Kita mau kemana nih? Mau ke Sumbar, nggak tahu jalan. Ada apa? Ada Google Map. Ada petunjuk. Kita mau kemana nih? Mau ke surga supaya selamat dari neraka tadi butuh Google Map nggak? Ya, Google Map-nya itu Al-Quran. Ya, kata Al-Quran, setelah 200 meter belok kanan. Gitu. Belok kanan gitu kan. Ya. Lurus sejauh 4 km, lurus. Ya. Awas di depan ada jurang. Nah. Oh, berarti hati-hati. Ya. Di petunjuknya apa? Al-Qur'an. Maka salah satu kewajiban kita sekali lagi bagaimana menjadikan keluarga kita itu adalah keluarga Al-Qur'an. Kalau kita lihat kurikulum ulama terdahulu ya, kalau kita baca sejarah para tabi'in ya, dari para sahabat, para tabi'in terus itu kurikulum pertama yang mereka ajarkan ke anak-anak itu adalah Al-Quran. Ya, makanya nggak heran gitu ya, modelan Imam Syafi'i itu 10 tahun udah selesai Al-Quran. Jadi kalau Maqdis mencanangkan SD hafal berapa? 10 juz itu sebenarnya masuk akal. Nah, SD berapa sih? Selesai SD berapa usia? 12 tahun. Nah, Imam Syafi'i 10 tahun. Udah selesai. Berarti bisa selesai di kelas 4, 5 ya. Kelas 4 lah. Nah, kelas 4 akhir udah selesai itu 10 tahun. Bahkan dalam riwayat itu Imam Syafi'i itu bukan 10 tahun katanya, 7 tahun. Nah, kelas 2 SD itu kelas 1 ya. Nah, kelas 1 udah hafal. Berarti di TK tuh. Ya. Ya, tentu mungkin generasinya beda ya. Makanannya pun beda. Dulu makanan susah, ngapalnya gampang. Sekarang makanannya instan. Ya, tapi ngapalnya kok jadi payah ya. Nah, sebenarnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya, kenapa mereka bisa melahirkan anak-anak yang bisa hafal Quran? Kita masih ingat ya, beberapa tahun ke belakang ada usia 5 tahun kalau nggak salah yang orang Iran itu, siapalah namanya itu, Tabai itu, kalau nggak salah, itu hafal Quran di usia 5 tahun kalau nggak salah. Itu ternyata tidak hafal gitu aja. Siapa yang paling berperan? Ayah ibunya. Jadi ayah ibunya punya visi, punya misi. Bagaimana kalau misalkan dia pulang sekolah ingin main, nggak boleh main kecuali kalau udah murojaah, kalau sudah hafal sekian halaman, ya. Sehingga dia ngapal. Ketika udah hafal, kasihlah main. Ya, jadi fokus. Saya siapa di pinggir itu? Ustadz Mukhrizal ya. Anaknya siapa? Hafizal. Itu kan luar biasa. Kenapa bisa sampai ke situ?
Saya pernah ngobrol sama orang tuanya. Ternyata orang tuanya punya visi, punya misi tentang Al-Quran. Ya, dia yang membagi waktunya, kapan dia berojaah, kapan dia menghafal, kapan dia main. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran, ya, mulainya dari mana? Dari Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu ingin anaknya hafal Al-Quran, ayo kita masukkan ke SD Maqdis. Tapi Bapak Ibunya nggak pernah mau belajar Quran. Sementara bacaannya juga masih sangkut-sangkut. Ya, jadi semangatnya harus dari mana? Harus dari orang tuanya. Itu semangat itu luar biasa. Ya. Semangat dari orang tua itu mampu memberikan energi kepada anak-anak. Saya 15 tahun kali ya memimpin pesantren di Kuningan, Bogor, Cianjur, termasuk di Belading. Itu ternyata apa? Problem-problem yang ada di anak-anak itu punya keterkaitan yang sangat kuat dengan problem yang ada di keluarga. Anaknya bermasalah nih di pesantren, pasti bapak ibunya punya masalah. Ya, anaknya hebat, memang bapak ibunya hebat juga, maksudnya dia punya visi, punya misi tentang itu. Banyak saya temukan seperti itu. Ya, ada dulu itu contohnya. Ada anak sekolah di pesantren saya itu udah 5 tahun. 5 tahun itu cuma bisa ngafal 5 juz. Ya. Dia orang Lampung, jauh dari Bogor. Ingin sekali orang tuanya itu ngafal Quran. Anaknya hafal Quran. Dan dia ya selalu dia doakan ini dan lain sebagainya. Suatu kali saya panggil, ya, kamu kenapa hafalan gak nambah-nambah? Ya, padahal kamu tuh pinter. Saya bilang, coba bisa nggak kamu ngafal sehari 3 lembar? Saya tantang. Setelah itu Bapak Ibu, 5 bulan selesai 30 juz. Dia ngapal 2 hari 1 juz. 2 hari 1 juz, sekarang 3 hari 1 juz. Nah, selesai. Ya. Jadi antara visi misi keluarga dengan semangat para pendidik itu harus ketemu. Ya. Keluarga punya semangat, tapi para pendidiknya nggak punya semangat juga. Loyo. Ya, nggak punya kepekaan dan lain sebagainya. Ya, nggak bakalan ketemu juga. Atau kita di sekolah semangat. Wah, guru-guru sudah standar semua. Ya, metode sudah standar semua. Tapi ibu-ibu di rumahnya nggak punya visi misi yang sama dengan sekolah, dengan anak-anak, ya amburadul juga. Ya, datang ke sekolah ngapal, pulang ke rumah disuruh nonton, disuruh main gadget, ini itu dan lain sebagainya. Ya, jadi frekuensi kita harus sama. Ya, sebagai keluarga Al-Quran. Nah, apa itu keluarga Al-Quran? Sekali lagi harus memiliki frekuensi yang sama, visi misi yang sama. Siapa yang menentukan ini visi misi? Bapaknya. Nah, saya mau tanya nih, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu di rumah keluarga itu ngumpul? Bapaknya, istrinya, anak-anaknya ngumpul melingkar. Ngapain? Rapat. Rapat buat apa? Menentukan visi misi program keluarga. Pernah tidak? Hah? Coba yang pernah angkat tangan. Oh, 1, 2. 2. Pantes aja. Ya. Coba mulai dari sekarang kumpul minimal sebulan sekali. Sampaikan, wahai istriku, wahai anak-anakku, ya, kita ini berkeluarga ini, ya, bukan hanya di dunia, ya,
kita ini berkeluarga ya untuk selamat dari api neraka, bagaimana semuanya berkumpul lagi di surga. Nah, itu sampaikan itu sebagai visi misi keluarga. Terus programnya apa? Buat programnya. Kesepakatannya apa? Buat di situ. Aturannya apa? Buat di situ. Jam berapa boleh kita pegang HP? Jam berapa kita harus ngaji? Jam berapa kita harus bangun? Ya. Siapa tanggung jawab ini? Ah, bapaknya. Bapak-bapak. Ya, yang ibu-ibu nanti sampaikan kepada suami-suaminya. Ya, ayah atau suami gitu ya. Kapan kita raker keluarga? Nah, gitu. Ya, kita menentukan mau kemana ini bis ini, mau kemana ini nahkoda ini, bahtera ini mau kemana. Jangan selama ini kita terombang-ambing ke sana kemari, nggak jelas di tengah laut. Ya, sekarang kita harus pegang itu, apa namanya, setirnya itu. Ya, harus kita arahkan kemana nih kita ini, supaya selamat dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala, supaya masuk surga. Jadi kita harus punya petunjuk Al-Quran, menjadi bahtera Quran, menjadi rumah Al-Quran, menjadi keluarga Quran. Ya, Bapak Ibu, kira-kira setelah ini mau nggak ngumpul sama keluarganya? Ya? Harus. Ya, kalau pingin jelas kemana arah kita, harus. Ya, kumpulkan. Ya, minimal seumur hidup sekali. Itu paling buruk sebenarnya. Ya. Setahun sekali. Lah kita aja di sekolah ada raker ya. 16 setahun sekali kita raker kan. Menentukan kerjaan setahun kita apa nih, visi misinya apa, tujuannya apa, tahun ini sebagai tahun apa. Ya. Tahun pembenahan, tahun apa namanya? Itu sebagai landasan kita di dalam bekerja. Begitu juga di dalam keluarga, supaya keluarga kita terarah. Ada anak kita yang sekarang di SD Makdis, wah berarti programnya apa nih? Ada anak kita yang di SMP Makdis, apa nih? Kemana nih anak ini? Ya, apa? Ada anak kita yang sudah mungkin SMA atau yang mau kuliah. Siapa yang mengarahkan? Orang tua. Jangan sampai mereka diarahkan oleh orang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu ridho enggak kalau anak-anak kita diarahkan oleh orang lain? Tiba-tiba anak kita punya pemikiran yang nyeleneh, punya pemikiran yang nggak jelas, ikut dengan golongan yang ini, ikut dengan golongan yang itu. Kan tentu kita nggak ridho. Tiba-tiba anak-anak kita kok keluar dari apa yang kita inginkan. Maka yang kita inginkan itu sampaikan dalam visi misi keluarga. Ya. Di keluarga Qurani itu pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Beriman dan bertakwa, punya program yang disepakati, ya, punya semangat dan kerjasama. Suami kerjasama dengan istri, istri kerjasama dengan suaminya. Kan sebenarnya tanggung jawab suami itu semuanya itu yang di rumah itu. Cuman karena istrinya berbakti kepada suami, nah luar biasa kan? Ya, makanya penghargaan untuk para istri itu luar biasa kan? Sampai Rasulullah itu ketika ditanya siapa yang lebih berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Bapakmu. Ah, bapaknya yang keempat. Ya, itu menunjukkan ibu itu luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, ya, saya akan sampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keharusan kita untuk menghidupkan rumah itu dengan Al-Quran. Dan tentu sebaliknya berarti, kalau rumah kita tidak dihidupkan dengan Al-Quran, kalau rumah kita tidak menjadi rumah Quran, ya, apa jadinya? Ya tentu kalau kita sudah punya visi misi keluarga Qurani, maka rumah itu harus Qurani gitu. Masa gayanya aja rumah Qurani gitu, tapi di rumah nggak ada Quran. Bapak Ibu, di rumah ada Al-Quran nggak? Ada cung yang di rumahnya nggak ada Al-Quran.
Angkat tangan. Nah, yang nggak ada nanti saya kasih. Nah, pertanyaan kedua, Al-Quran yang ada di rumah Bapak Ibu sesuai dengan jumlah anggota keluarga atau tidak? Hah? Berlebih. Waduh, berlebih malah ya. Ada yang Qurannya cuma 1. Ada yang Qurannya cuma 2 padahal anggotanya ada 5. Ada nggak? Setiap anggota harus punya Quran. Bapaknya punya Quran, ibunya punya Quran. Jadi jangan gini, anggotanya 5, Qurannya 4. Jadi yang punya Quran itu istrinya, anaknya 3, suaminya nggak punya Quran. Ya, suaminya harus punya Quran sendiri, istri punya Quran sendiri. Berarti dia punya batasan bacaan sendiri. Jadi kalau ngaji tuh melingkar bareng. Ayo nak, ayo dek, kan gitu ya. Kita ngaji 30 menit dari sekarang. Nah, ngaji. Jadi nggak ada yang main HP, ngaji. Ya. Luar biasa. Jadi selesai ngaji, nah coba dek baca surat ini, baca terjemahnya. Nah, kalau kita nggak pandai-pandai baca tafsir, baca terjemahnya aja. Ya. Nanti setelah baca terjemahnya, yo kira-kira apa pelajarannya. Nah, itu aja. Rutinkan entah seminggu sekali, sebulan sekali. Ya, itu udah luar biasa. Kalau rumah kita itu nggak pernah dibaca Al-Quran, nah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah rumah cahaya versus kuburan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya. Ada yang pernah ke kuburan malam-malam? Gimana suasananya? Sepi. Ya. Menyeramkan. Menakutkan. Ya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Bukan hanya Al-Baqarah aja. Baca Al-Quran semua. Ya, tapi salah satu yang diutamakan adalah baca Al-Baqarah. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek, ya, sekomplek baca Quran, sekomplek baca Al-Baqarah. Di rumah ibu, di rumah Bapak Ibu nggak baca Quran, nggak baca Al-Baqarah. Itu setan-setan yang ada di rumah tetangga larinya kemana? Ngumpul di rumah kita. Karena rumah kita nggak dibacain Quran. Ya, pantesan rumahnya itu kok luas tapinya panas. Banyak setan rupanya. Ya, bangun pagi malasnya minta ampun. Ya, mau qiyamul lail susah. Ya, bawaannya kalau ke rumah itu pinginnya marah, berantem aja sama anak sama istri. Coba cek, jangan-jangan gara-gara tidak baca Quran. Nggak ada Quran di rumah kita, nggak dibacakan Al-Quran di rumah kita. Ya. Jadi biar adem rumah kita baca Quran. Nah, biar setannya lari. Makanya sunnahnya gedung-gedung, rumah-rumah yang ingin ditempati itu dibacain Quran dulu, bacain Al-Baqarah dulu. Ya, bahkan ada sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah. Dia itu kalau setiap masuk ke rumah itu pergi ke pojok-pojoknya baca ayat kursi. Baca Al-Quran intinya. Ya. Supaya apa? Nah, supaya kabur. Ya, jin-jin, setan-setannya kabur. Ya, sehingga rumah itu menjadi adem. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu yang pingin rumahnya bercahaya, pingin rumahnya penuh dengan kehangatan, pingin rumahnya penuh dengan ketentraman, bacain Quran.
Ya, tapi kalau pingin rumahnya menakutkan, ya kayak kuburan, ya enggak, terserah ibu lah, terserah bapak ibu. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sinarilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan apa? Dengan sholat dan baca Al-Quran. Ya. Kalau bisa, ibu-ibu yang tinggal di rumah, yang sholatnya di rumah, ya, itu bisa berjamaah di rumah. Oh, kami cuma sendiri Pak Ustadz. Ibu-ibu di rumah, bisa. Suaminya sholat sunnah di rumah, di belakangnya ibunya atau istrinya sholat wajib. Misalnya sholat duhur nih, azan duhur, istrinya dulu qobliyah duhur, kemudian suaminya qobliyah duhur, di belakang istrinya sholat duhur. Nanti ketika suaminya salam, istrinya lanjut lagi 2 rakaat, dapat tuh berjamaah. Suaminya ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Atau sholat subuh, ya, sholat subuh, istrinya dulu qobliyah subuh, kemudian suaminya qobliyah subuh, istrinya di belakang sholat subuh niatnya. Ya, begitu salam, dua-duanya salam, suaminya ke masjid sholat subuh berjamaah, tuh dapat berjamaah. Ya, dan itu semakin bertambah cahayanya. Makanya ibu-ibu memang sunnahnya, baiknya sholatnya itu di rumah. Supaya di rumah itu ada sholat yang kita tegakkan. Ya, makanya Nabi mengatakan sholat yang paling afdal itu di rumah kalian, kecuali yang fardu, ilal maktubah. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, ya, ataupun sholat-sholat yang lain. Jangan sampai di rumah itu ya hanya tempat berteduh, tempat berkumpul, tempat makan, tempat tidur. Jadikan juga ya tempat tertentu di rumah kita sebagai musola, tempat untuk sholat, tempat untuk baca Quran. Ya, baca Quran. Dengan dibacakannya Al-Quran, rumah kita itu akan bercahaya. Memang nggak kelihatan. Walaupun rumah kita itu nggak ada bolanya, nggak ada lampunya, asal dibacakan Al-Quran bercahaya. Siapa yang melihatnya bercahaya? Penduduk langit. Nanti ada hadisnya di terakhir. Itu yang maksud saya, gemerlap bintang di mana? Di bumi. Karena yang melihatnya siapa? Penduduk langit. Ketika melihat ke bumi, ya Allah, ada bintang-bintang banyak. Itu adalah rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah-rumah yang bercahaya. Tapi rumah-rumah yang nggak dibacakan Al-Quran, kuburan, menyeramkan. Ya, rumah luas versus rumah sempit. Rasulullah SAW bersabda, sinarilah rumah-rumah kalian semampu kalian. Karena rumah yang dibacakan padanya Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya. Walaupun rumahnya kecil. Begitu masuk ke rumah, itulah kamar, itulah ruang tamu, itulah dapur. Tapi setiap hari baca Quran, terasa luas. Kenapa? Allah luaskan hatinya, Allah lapangkan dada. Sehingga siapapun yang tinggal di situ adem, betah. Tapi rumah yang luas, ya, dari gerbang ke halaman ke pintunya aja, wah itu jalannya mungkin 1 menit. Ya, buka pintunya aja, luas. Ruang tengahnya bisa buat kumpul ini yang ada di sini. Tapi nggak pernah dibacakan Al-Quran, itu akan terasa sempit. Ya. Di rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya. Banyak kebaikannya. Ya.
Bukan banyak ributnya, banyak kebaikannya. Dan dihadiri malaikat serta dijauhi setan. Malaikat betah di rumah kita. Kalau malaikat udah betah di rumah kita, Bapak Ibu, tiap hari kita didoain sama malaikat. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan doanya malaikat untuk kita itu. Memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Kita kalau mohon ampun kepada Allah, Bapak Ibu, lidah kita tuh banyak dosanya. Sehingga kalau berdoa itu payah. Tapi kalau lidah malaikat nggak ada dosanya. Jadi kalau doain oleh malaikat itu langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ingin malaikat hadir di rumah kita, membimbing kita, mendoakan kita, baca Al-Qur'an. Ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah semakin terang menderang? Ya. Jangan-jangan banyak masalah di rumah gara-gara kita nggak pernah baca Quran. Coba nanti yang punya masalah nih ya, masalah keluarga, masalah dengan anak dan sebagainya, coba bacain Quran. Quran itu penuh dengan keajaiban, mukjizat luar biasa. Ya, saya alhamdulillah sudah saya praktekkan. Ya, sejak saya menikah, saya punya anak. Ya, saya kumpulkan anak-anak, saya ngaji. Yang ngajarin anak-anak saya ngaji dari mulai Hamda, Tasya, Mukbil, Iskina sampai nomor 4 itu saya, Pak. Ya, saya langsung yang membacakan, yang mentalaki. Alhamdulillah saya bahagia betul. Ya, coba deh Bapak Ibu kumpul baca Al-Qur'an, itu punya kebahagiaan tersendiri. Mungkin itu ketenangan, rahmat yang Allah turunkan tuh di situ. Ya. Rumah besar versus rumah kecil. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang paling kecil adalah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Quran. Sekali lagi, walaupun rumahnya besar, nggak dibacain Quran, itu rumah kecil, itu rumah sempit. Ya, begitu masuk walaupun gerbangnya luas, begitu masuk terasa di dada itu, nggak betah saya, ingin segera meninggalkan rumah ini. Ya, karena yang terbayang apa? Yang terbayang itu masalah semua. Yang terbayang itu menjadi beban dia semua. Ya, berarti sebaliknya, rumah yang paling besar itu adalah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, walaupun kecil. Tapi membuat siapapun yang tinggal di situ betah dan nyaman, ya, karena di dalamnya selalu ada kebaikan, ya, di dalamnya tidak ada keburukan, di dalamnya ada cahaya, di dalamnya ada malaikat, ya, setan-setan yang selalu berbisik itu Allah jauhkan. Bapak Ibu, salah satu visinya setan, iblis, yang paling yang paling dibanggakan oleh iblis, ya, mau tahu nggak? Itu memisahkan suami dengan istrinya. Ya, makanya kalau ada masalah di rumah tangga itu masalah kecil aja, itu langsung dibakar sama setan itu, bisa meledak-ledak. Ya, jadi di dalam hadis itu disebutkan, setan itu lapor kepada iblis, ya, lapor iblis. Itulah kira-kira. Apa? Hari ini saya sudah berhasil menjerumuskan orang berzina. Apa kata iblis? Itu biasa, itu kecil. Datang lagi setan yang kedua lapor iblis. Apa tuh? Hari ini saya sudah berhasil menceraikan suami dengan istri. Apa kata setan? Kata iblis. Ini. Sini kamu. Dipeluknya itu setan sama iblis. Lalu dia dengan bangga mengatakan, ini baru. Ya. Jadi kerjaan iblis yang paling luar biasa itu adalah memisahkan suami dengan istri. Makanya hati-hati suami dengan istri kalau ada masalah kecil tuh biasanya suka disulut. Siapa yang nyulutnya? Setan.
biar setannya nggak bisa nyulut, bacain Quran, dia kabur tuh. Ya, ada masalah dikit ya paling bentar adem lagi, baca Quran. Ya. Nah, ini ada juga nih hadis. Rumah yang selalu disebut namanya di langit. Disebut nama suaminya, nama istrinya, nama anaknya, disebut di mana? Di langit. Walaupun ini hadisnya umum. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah Al-Quran. Ya, kita berkumpul di mana? Di rumah. Walaupun bukan masjid. Kenapa Nabi menyebutkan masjid di sini? Karena masjid tempat yang paling afdol, bukan berarti di tempat yang lain tidak boleh, boleh juga. Ya di kelas, ya di rumah, kita ngumpul. Apa yang dibaca? Kitabullah, kita baca Al-Quran. Ya tadarusuna fima bainahum, belajar Al-Quran. Kayak tadi, ya baca satu ayat, baca terjemahnya, baca satu ayat, baca terjemahnya terus, muter anaknya, istrinya, suaminya dan lain sebagainya. Tidaklah mereka berkumpul untuk itu kecuali akan diturunkan kepada mereka yang pertama apa? Sakinah. Ya, sakinah itu apa? Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu gini, saya pernah menjelaskan di mana ya lupa di Mahad kalau nggak salah. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan singa, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Panik, betul nggak? Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu dengan singa, tetap senyum, tenang, nah itu namanya sakinah. Itu namanya sakinah. Ya. Kaum muslimin itu salah satu ketika Allah ingin memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam pertempuran, Allah berikan sakinah dulu. Sehingga bertemu musuh itu tenang dia. Bukan tenang malah semangat pingin masuk surga. Ya. Jadi kan kita keluarga dalam hidup kita ketemu masalah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita diberikan masalah, diberikan ujian, kita itu tenang menghadapinya. Ketenangan dalam menghadapi masalah itu udah setengah solusi. Ini yang dimaksud dengan sakinah. Jadi kalau di keluarga kita yang diberikan sakinah di dalam menghadapi masalah-masalah hidup, baca Quran. Ya. Baca apa? Al-Quran. Kan banyak juga orang ketemu masalah bunuh diri, ketemu masalah stres, ya kan, jadi orang gila, ya dan lain sebagainya. Itu karena enggak Allah berikan sakinah. Kalau Allah berikan sakinah, nah insya Allah dia akan siap menghadapi apapun. Yang kedua akan dinaungi rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Allah. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah? Bentuk kasih sayang Allah itu coba lihat. Ya. Semua yang Allah atur untuk kita semua, hidup kita, rezeki kita, istri kita, anak kita, rumah kita. Ya, bahkan aktivitas kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah, bahkan lebih kasih, lebih sayang daripada orang tua kita kepada kita. Ya, Allah bangunkan kita sebelum subuh. Allah gerakkan kita untuk berwudu. Allah gerakkan kita untuk berdiri, untuk takbiratul ihram, untuk sholat. Ya, Allah berikan kita kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita beraktivitas. Itu kan kasih sayang Allah. Artinya rahmat Allah untuk keluarga itu, Allah akan arahkan selalu kebaikan-kebaikan untuk keluarga itu. Akan arahkan kita untuk hal-hal yang baik. Dikelilingi para malaikat. Maksudnya dikelilingi itu apa? Didoakan tiap hari. Tiap hari kita baca Quran, tiap hari kita didoakan oleh malaikat. Makanya dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi itu menganjurkan kalau hataman Quran itu baiknya kalau enggak maghrib, subuh. Jadi awal siang atau awal malam. Karena kalau orang khatam Quran, misalkan maghrib nih khatam Quran, itu didoakan malaikat sampai subuh. Kalau setelah subuh, didoakan malaikat sampai sore.
Terus kenapa nggak boleh misalkan ba'da isya? Kenapa nggak boleh ba'da zuhur? Karena kalau ba'da zuhur khataman Quran atau ba'da asar khataman Quran didoakan malaikatnya sampai maghrib. Karena setelah maghrib udah ganti malaikat. Iya, itu salah satu alasan ulama. Ya, makanya waktu terbaik baca Quran, khatam Quran itu kapan? Kalau nggak ba'da maghrib, ba'da subuh, supaya didoakannya itu panjang. Kalau ba'da subuh sampai sore, kalau ba'da maghrib sampai subuh, gitu. Ya, waktu yang paling afdol, yang paling utama. Kemudian Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya yang dimuliakan tuh. Tiap kali kita ngaji, ya kata Allah apa? Tuh lihat hamba aku tuh, ya si fulan, si fulana, suaminya, istrinya, anaknya disebut. Disebutnya di mana? Di langit oleh Allah. Ya. Kenapa Allah sebutkan? Allah bangga dengan kita. Ya, kita aja kalau nama kita disebut Pak Presiden kan, wah, nama saya tuh disebut tuh, bangga kan? Ini yang menyebut bukan presiden, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Apa kita nggak merasa gimana? Bangga kan? Bahagia. Cuman nggak disiarkan televisi aja. Ya, tapi cukuplah berita dari Rasulullah ini adalah sebagai kebanggaan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan rumah yang dimakmurkan dengan zikir dan rumah yang tidak dimakmurkan dengan zikir itu seperti orang hidup dan mati. Zikir itu apa? Zikir yang paling utama adalah baca Quran. Sepakat ulama mengatakan zikir yang paling utama baca Quran. Jadi rumah yang tidak ada zikir kepada Allah, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, berarti rumah mati. Rumah kita pengen hidup, baca Quran. Ya, oh Ustaz, rumah saya hidup, lampunya nyala, ya rame, ya, tapi di sisi Allah itu mati. Kalau nggak baca Quran. Udah rame hidup, baca Quran lagi, tambah hidup. Ya. Terakhir, ya, rumah bintang nih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka penduduk langit akan melihatnya sebagai mana penduduk bumi melihat bintang-bintang yang gemerlap. Ya. Senang nggak? Bangga nggak? Kalau penduduk langit melihat bintang-bintang di bumi yang salah satunya adalah rumah kita. Ya, tentu kita bahagia. Wah, rumah kita jadi bintang. Rumah kita menjadi bintang yang gemerlap di mana? Di bumi. Siapa yang melihatnya? Penduduk langit. Berarti kalau di bumi itu sudah tidak dibacakan Al-Quran, bumi itu gimana? Gelap. Ya, tidak ada gemerlap, tidak ada bintang. Supaya gemerlap bercahaya, maka bacalah Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya sampai sinilah. Ini terakhir nih kesimpulan. Ya, menghidupkan Al-Quran di rumah itu akan menjadikan rumah menjadi besar, luas dan bercahaya. Banyak kebaikan di dalamnya. Dihadiri malaikat dan dijauhi setan. Rumah menjadi hidup dan penuh dengan kehangatan. Menjadi bintang yang gemerlap di bumi. Rumah penuh ketenangan dan liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dibanggakan Allah di hadapan penduduk langit. Demikian, terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh? Udah berat suaranya. Dikumpulkan dulu Bu ya. Oh ya. Baiklah, terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan materinya pada hari ini.
Selanjutnya Umi Abi, seperti yang disampaikan Buya hari ini, bahwasanya dalam rumah tangga itu mesti memiliki visi misi yang sama antara pasangan dan antara Umi dan Abi. Oleh karena itu, kami mengajak Umi dan Abi yang hadir pada hari ini pulang dari sini, yuk sama-sama kembali visi misi dalam keluarga agar tercipta rumah yang hangat, nyaman, dan tentunya menjadikan keluarga yang dekat dengan Allah dan Al-Quran. Hingga tujuan akhir dari hidup ini adalah masuk ke dalam surga Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Baiklah Umi Abi, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kepada Umi Abi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Umi Abi ada yang ingin bertanya? Ada, kayaknya udah pada paham insya Allah. Tinggal dipraktekin. Ya Umi. Umi ada yang bertanya? Baik Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, saya punya Lutfi kelas 2 yang ingin saya tanyakan ke Ustaz. Ketika mengajarkan anak menghafal Quran, saya pernah mendengarkan bahwa misalnya ke bawah ke diri saya sendiri. Waktu saya kecil orang tua saya nggak pernah memaksa saya untuk menghafal Quran. Dalam artian nggak tahu kenapa ada kesadaran sendiri dalam diri, gitu, ada semangat sendiri gitu. Dan ketika dalam sebuah kajian disampaikan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu akan dimasukkan Allah ke dalam hati-hati hambanya gitu. Nah, kan anak kita kan baru masuk SD juga. Ketika kita mendampingi anak menghafal Quran, memang butuh waktu berulang-ulang gitu. Dan pemikiran itu cukup mengganggu. Ketika kita mencoba memaksa, dia bilang capek ini, kalau macam banyak anak saya ini capeknya gue udah lagi capek main sebentar. Jadi tipe-tipe kita harus mengikuti kira-kira kita. Jadi ketika dia mengeluh capek atau segala macam itu, ada rasa kita ingin memaksa, tapi ada rasa tidak tega. Itu bagaimana menghadapinya Ustaz? Ya mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, saya setuju bahwa kita sebagai orang tua mungkin punya cita-cita anak tuh hafal 30 juz. Ya, tapi tidak boleh juga, tidak bisa juga kita itu memaksa. Ya. Termasuk saya tidak pernah memaksa anak-anak saya menghafal Quran. Maksudnya, kamu harus 30 juz ya. Kalau nggak 30 juz nanti saya malu. Enggak, saya nggak pernah gitu. Ya. Makanya anak saya yang pertama, ya sekarang hafalannya baru 25 juz, kelas 1 SMA. Nggak pernah saya biarkan, tapi dia semangat sendiri gitu. Anak yang kedua hafalannya baru 5 juz. Anak yang ketiga yang nanti mau pindah ke Makdis kelas 6 baru 3 juz. Ya. Tapi alhamdulillah mereka sudah ketemulah keluhnya. Baca dan udah lancar gitu ya. Baca yang benar sudah oke. Nah, nanti insya Allah anak-anak itu akan ketemu performanya seiring dengan berjalan usia. Karena saya juga termasuk orang yang tidak dipaksa untuk ngapal Quran. Bapak saya cuma bilang, nak kamu ngapal Quran, kalau udah hafal 1 juz bapak kasih 10.000. Itu dulu saya masih ingat. Tahun 97. 10.000
10.000, 97 lumayan lah. Tapi bapak saya nggak pernah ngasih duit. Karena waktu itu saya juga santai-santai aja. Ya. Saya itu selesai menghafal kuliah di Mesir tahun kedua. Kalau dihitung-hitung saya proses menghafal Quran itu ada 8 tahun. Maka saya juga termasuk yang kurang setuju ya menghafal Quran dalam waktu 30 hari 30 juz. Ya, karena semakin cepat menghafalnya, semakin cepat juga hilang. Ya, jadi biarkan, saya setuju itu. Ya. Nah, termasuk juga model-model kayak tadi ya. Anak pulang, capek. Ya. Ya, saya kira kalau saya secara pribadi mungkin Bapak Ibu guru di SD Makdis secara pendekatan psikologi, bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara menangani, mungkin itu lebih paham. Kalau saya tuh orangnya fleksibel, ya. Anak lagi semangat, kita harus support. Jangan anak lagi semangat, kitanya turun. Anak lagi itu, ya kita ikutin. Tapi tetap kita harus punya komitmen. Biasanya kalau saya gitu. Ya, misalkan capek, oke capek, kira-kira kapan ya? Nantilah habis isya, habis maghrib. Kalau habis maghrib ya sekarang istirahatnya dulu, main. Nanti habis maghrib kita tagih. Itu dia biasanya nggak bisa nolak tuh. Nah duduk ngaji. Jadi kita ngobrol dulu, sepakat dulu dengan anak. Kalau enggak sekarang, ya misalkan pada maghrib atau pada isya atau sebelum tidur, ya. Gimana anak siapnya aja. Ketika anak sudah menentukan kesiapannya, insya Allah anak tuh komitmen biasanya, ya. Ketika kita deal dengan mereka. Nah itu kalau itu cara saya secara pribadi ya. Nanti lebih detailnya bagaimana cara komunikasinya, secara pendekatan ininya, silahkan tuh. Ada guru-guru yang berpengalaman di sini. Wallahu a'lam. Kasih. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi yang tadi dari Umi Sarah dari Abi. Apakah Abi yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak, ke Umi lagi ya. Yang bertanya Umi, ya silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pertama saya hadir berhenti di ini dan ilmu yang Ibu yang berikan sangat bermanfaat. Terima kasih. Saya anak kerja untuk menanamkan pembiasaan membaca Al-Quran ini bukan sesuatu yang mudah ya, ya. Apalagi zaman sekarang anak itu kan lebih lebih senang gadget dari pulang sekolah. Apalagi kalau di sini masuknya jam 7 pagi, jam setengah 4 baru sampai di rumah. Nah jadi lelah, capek itu terutama anak saya yang masih tahap awal ya. Nah jadi bagaimana kami seorang ibu yang bisa sama dengan pertanyaan Umi tadi mengajak anak itu ayo lebih sabar, mungkin lebih menanamkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Anak-anak ya. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan karena Al-Quran itu saya sendiri Al-Quran itu mungkin hanya ilmu sebatas bisa dibaca gitu. Karena
bukan pernah habis saya bukan apa, tapi yang kata tadi tidak diarahkan ke Al-Quran, tidak diberi penguatan untuk Al-Quran. Jadi kami sebagai anak, kami dan saya sendiri 8 bersaudara yang mencari ilmunya sendiri, Pak Ustaz. Jadi mohon agar bisa bekal untuk saya sebagai ibu memberikan yang terbaik untuk anak. Dan salah satu usaha kami yaitu memasukkan di SD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mohon maaf banget ya. Ya Ibu, suaminya masih ada kan? Oh sudah tidak ada. Ya, ya. Karena gini, yang paling bisa mengkondisikan anak-anak itu adalah ayah. Ya, kalau ibu itu biasanya agak kerepotan. Tapi kalau ayah sudah bersabda, ya, kalau ayah sudah ngomong, nah ngumpul, melingkar dia. Makanya yang harus menentukan visi misi, menentukan kapan ngaji, kapan ngumpul itu adalah suami. Ya. Nah kalau suami sudah tidak ada, ya tadi coba dikumpulkan, mungkin kakeknya masih ada atau pamannya masih ada, bisa minta dibantu, ya. Atau duduk aja dengan ibu. Biasanya kalau ibu suaminya nggak ada, biasanya anak laki-laki yang paling tua itu yang biasanya dituakan. Ya, biasanya dia lebih manut, lebih taat ketika suaminya nggak ada. Didudukan aja dulu. Jadi dibuat kesepakatannya, ya. Biarkan mereka menentukan. Cuman kita yang sampaikan bahwa kita itu harus ada lah setiap hari itu ngaji misalkan, atau minimal seminggu berapa kali jadwal ngaji. Yuk nak bikin waktunya kapan? Sepakati, ya. Kalau sudah disepakati, nah kita berusaha untuk komit untuk menjalankannya. Misalkan setiap ba'da maghrib, ya sudah setiap ba'da maghrib berarti nggak ada yang pegang gadget, semuanya pegang Quran, semuanya duduk, ya. Nggak pandai juga kita mengajarkannya. Nah, mungkin salah satu solusinya anaknya belajar di SD, ibunya belajar di ma'had. Ya, nanti yang diajarkan di ma'had ajarkan ke anak-anak kita. Belum pede juga, ya mungkin kita bisa minta lah siapa yang bisa datang ke rumah kita mengajarkan kita, bukan mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan kita juga. Ya, ngajarkan ayahnya, ngajarkan ibunya, ngajarkan anaknya. Sesuai dengan kesepakatan mereka. Ya, setelah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya, sehingga kemampuan membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran itu terus meningkat. Ya, nanti kalau sudah pada bisa baca Quran, mulai diprogramkan lagi. Jadi bukan lagi belajar, tapi baca. Ya, sudah berjalan bacanya, yuk baca terjemahnya, terus gitu. Ya, nanti lama-lama akan menjadi satu suasana yang selalu dirindukan. Ya, saya kalau di rumah itu pulang, saya kalau subuh nggak ngajar santri, saya pulang ke rumah. Tuh anak-anak udah ngelingkar, nunggu saya. Duduk, yuk ngaji bareng, ngaji satu-satu. Ya, baca terjemahnya, terus saya cerita. Sebenarnya kalau cerita tuh bisa dibaca. Misalkan cerita yang ada dalam Al-Quran, hari ini kita cerita Nabi Musa, baca aja cerita Nabi Musa, ceritain aja di situ. Ya, gadget tuh bisa digunakan juga. Tolong dicari dong kisahnya Nabi Musa, ayo ceritain. Kamu sekarang yang bagian cerita, yang lain dengerin, yang lain nanggapin, ya, dan seterusnya. Ya, kalau kita nggak pandai cerita, belilah buku di rumah kisah-kisah tentang yang ada dalam Al-Quran. Terus mereka baca. Ya, itu juga dalam rangka menumbuhkan suasana-suasana Al-Quran. Ya, yang penting kita usaha aja dulu. Jadi salah satu usaha-usahanya kayak tadi, kumpulkan, buat kesepakatan, ya, dengan mereka. Ya, kalau kita keluar-keluar, ayo ngumpul ngapain sih, ini capek nih gitu. Nah, termasuk juga kalau di saya ya mungkin termasuk yang punya madhab ya.
anak-anak itu nggak saya kasih HP. Nanti kalau udah kuliah baru saya kasih HP. Terus kalau di rumah mereka mau nonton, mau pinjem, itu saya kasih. Tapi saya bilang 10 menit ya. Terus dilihat jam berapa sekarang. Oh, jam 10 lewat 10 menit ya, kasih. Nanti ketika udah jam 10.20, nak lihat jam berapa. Nah, udah selesai kan? Langsung dikasih. Tapi kalau kita nggak pernah mengatakan 10 menit ya, dia main 1 jam. Oh, belum, susah ngambilnya. Jadi buat komunikasi dulu, kesepakatan dulu dengan anaknya nontonnya berapa, 5 menit ya. Oke, 5 menit ya, saya 5 menit. Setelah itu ngambilnya tuh gampang kalau udah 5 menit. Karena udah sepakat 5 menit. Ya, udah gitu. Ya. Dan diatur gitu. Kapan aja boleh minjemnya. Kayak anak-anak saya lebih banyak main. Ya, walaupun kadang-kadang main di luar dengan temennya, nonton juga. Ya, main kadang main sepeda, main apa gitu ya. Jarang saya kasih HP. Wallahu a'lam. Ya, masing-masing kita punya madhab sendiri-sendiri ya. Tapi itulah yang secara pribadi. Makasih.